Bill Gates. Bill Gates orang terkaya di dunia yang menggunakan duitnya cuma 90%, cuma 10%, 90% dihambur-hamburkan untuk banyak hal dalam sosial. Bill Gates itu pendiri Microsoft. Kira-kira anaknya punya komputer nggak, saudara? Halo? Punya. Ada banyak hal, saudara dikasih. Pendiri pencipta anaknya pasti punya. Demikian juga kita itu anak raja di atas segala raja. Kita pasti punya produk-produknya Tuhan. Ini bisa dimatikan dan begini. Atau semua mati? Ya, oke, good. Saya masih kelihatan. Haleluya, saudara. Kalau kita anak sang pencipta, anak raja di atas segala raja, kita punya apa, saudara? Kita baca 1, 2, 3. Supermarket mujizat. Kayaknya belum makan sore. Belum. Ya, kita punya apa, saudaraku? Supermarket mujizat. Kita yang punya supermarket itu, Matius 10 ayat 8 tercatat sebuah kebenaran penting. 3 dimensi ini dia. Apa pula lah? Jadi sembuhkanlah. Ya. Pasti ini bahkan punya penerjemahannya. Ini sebuah perintah. Sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkan orang dusta itu orang berdosa, sucikan orang dosa, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa dalam wilayah kerajaan Allah tidak ada area penyakit, kematian, kusta, dan setan. Yang namanya wilayah kerajaan Allah, saya berani jamin, saudaraku, tidak akan pernah yang namanya ada penyakit. Yang namanya surga itu bukan rumah sakit. Yang namanya surga itu tidak akan pernah ada kematian. Karena raja di atas segala raja yang ada, Yesus Kristus sendiri, adalah pribadi yang tidak tersentuh oleh produknya setan. Ini Yesus Kristus satu-satunya. Jadi kalau kita melihat sebuah kebenaran yang tadi, yang namanya penyakit, yang namanya kematian sampai kekal ini, yang namanya dosa dan namanya setan, itu tidak pernah sekalipun menyentuh satu pribadi yang namanya raja di atas segala raja. Yesus tidak pernah. Oleh sebab itu, Yesus Kristus sudah pasti dia sangat melarang keras seluruh produk-produknya setan, penyakit, kelemahan, kebimbangan, keraguan. Itu semua produk setan, nggak mungkin menjadi produknya surga, nggak mungkin. Nggak mungkin surga itu ada orang hombreng, itu nggak mungkin. Tahu hombreng? Ekonomi kita sehat, tubuh kita, rohani kita mati. Tidak ada sedikit pun sebuah kerinduan untuk bergelora bagi Tuhan. Itu namanya bukan kerajaan Allah. Harus bangkit. Kematian itu bukan hanya kematian secara fisik, bisalah kematian secara fisik. Ketika Tuhan saya mendoakan orang mati yang kedua. Yang pertama kali saya sudah cerita. Yang kedua, saya ingat itu Paskah. Paskah di gereja aliran GPIB dan aliran grassroots itu, yang lagunya Hai bangkit bagi Yesus. Waktu bangkit kan juga dia lembut. Hai bangkit. Kebaktian jam 5 pagi. Karena Yesus bangkit pagi-pagi benar. Saya pulang pelayanan jam 1, saya jam
setengah 5 sudah berangkat, itu di Sunter. Sunter seberang Progres masuk lagi rumah sakit Progres. Saya berdiri sambil ngantuk. Pengkhotbahnya yang udah gini, Pak Pendeta mau mimpin liturgi nggak? Enggak, saya nggak bisa lagu-lagunya. Pak Pendeta khotbah. Persis setengah 6 kurang saya berdiri khotbah. Ketika saya berdiri khotbah, saya bilang begini, sederhana sekali. Hari ini hari kebangkitan. Kalau Yesus bangkit, Dia juga membangkitkan kita. Amin. Wah, amin. Saya mengaminkan perkataan saya sendiri. Namanya juga GPIB. Mana bisa amin, amin. Nah, itu kan banyak orang kata, apa pula? Hari ini kalau Yesus bangkit, Dia membangkitkan saudara. Membangkitkan yang hari di sini. Kalau ada orang mati di sini, dibangkitkan. Semua diam. Ya kan tidak ada namanya. Pendeta kan tinggal ngomong doang. Kalau ada orang mati bangkit, Yesus bangkit. Wih, semangatnya. Baru berhenti dalam hitungan detik. Saudara tahu, ada anak jatuh dari tangga. Buat. Waktu jatuh, akibat dipanggil siapa? Oh, anakmu, petek pada begitu, sekarat begitu. Ibunya lihat anak sekarat, waduh, jadi ibadah semuanya pada nengok ke belakang. Tolong. Saya jadi bebas dan dia, ada apaan? Tolong pendeta. Saya bilang begitu. Bawa keluar, nanti kita layanin keluar. Di depan ada rumah sakit. Sederhana dong, pendeta dong. Di depan ada rumah sakit, nanti kita layani rumah sakit. Tuhan, Engkau kirimkan kuasa kebangkitan. Nah, pagi dalam nama Yesus. Mati. Orang mati tertawa. Orang mati itu jangan tertawa, orang mati itu nangis. Itu nangis. Bagi, kalau saudara kematian saudara apa ya? Saya ekonomi, bukan hanya hidup membara. Deposito saya banyak. Kalau keringat pakai 100.000. Ingus 50.000 bro. Ketek 10.000. Jangan ngomong soal ekonomi. Duit kaya. Tapi rohanimu sekaya hartamu. Kau sedang sakit. Saya sehat. Sehat apa? Jantung saya sehat. Paru-paru setengah bolong. Itu sakit. Itu sakit. Memang kadang-kadang kita susah ya. Telinga bener, mata sakit. Mata bener, telinga yang sakit. Telinga sakit, mata bener, perut sakit. Aduh, manusia itu penuh kelemahan. Itu jangan lagunya selangit deh. Cantik banget. Bukan banget. Lo sekali dikasih asmuran 9,5 kali. Kerajaan Allah ada di antara kita. Kalau dia ada di antara kita, sudah dapat dipastikan harga yang harus kita bayar tadi namanya percaya. Percaya itu bermula dari mana? Bertobat. Yang mendaulat Yesus menjadi apa? Raja hati yang nyata dalam tindakan. Jangan Yesus raja hati ngomongnya nggak bisa ditahan. Hajatnya jahat loh. Kalau ngomong itu nyakiti orang. Kalau cuma ngatain jelek, lalu dia memang jelek.
Kalau ngomong bagus kan fitnah.